sama? Kau jawab menang itu dong. karena menipu. Kau menang karena menipu. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Bertanya waktu itu, kau tanya saya, apakah kemudian Yesus itu sudah Kristus dari lahir? Saya katakan iya. Kau dimenangkan. Langsung kau dimenangkan. Kamu terjebak dengan pikiran pertanyaan saya apa waktu itu? Kamu tadi mengakuin kan kamu terjebak dengan pikiran pertanyaan saya apa waktu itu? Kamu pertanyaan jawab apa? jujur, Apa yang saya tanyakan sama kamu kamu? Terjebak dengan pikiran saya? Kutanya dulu. Apakah kamu terjebak dengan pikiran saya tadi? Apakah kau menjawab pertanyaan? Saya tidak terjebak. Saya tidak terjebak. Tadi kamu bilang kamu terjebak. Saya menjawab sesuai dengan keadaan. Kamu yang menjebak pertanyaan dengan siapa? Superboy. Oke, saya cuma mengatakan bahwa Yesus itu sudah Kristus dari sejak lahir. Pertanyaan saya waktu itu, siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Pertanyaan saya waktu itu. Sejak kapan Kristus? Pertanyaan saya tanya sejak pertanyaan kapan saya sejak lahir. Jawab dulu. Lukas 2:11. Pertanggungjawabkan. Lukas 2:11. Jadi tidak ada eksistensi Kristus? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Eksistensi Kristus. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya. Dengar. Pertanyaan saya bukan di situ. Katanya kamu jago Bible kan? Pertanyaan saya di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 36. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu pertanyaan saya. Enggak berani dia, teman-teman. Tidak berani dia. Kamu pertanggungjawabkan omongan kamu dulu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Ayo, tidak berani dia. Tidak berani. Tidak berani dia. Saya tanya kamu, tidak menurut berani. kamu Yesus dan Isa itu sama atau tidak berani dia, tidak berani dia. Yang saya pertanyakan, tidak berani, siapa yang saya Kristus? Siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Siapa itu? Jawab. Isa atau Yesus? Mulai dia, mulai. Mulai. Siapa yang Kristus? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 saya tanya, ada oknum nanti dilantik menjadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, itu siapa? Itu siapa? Kristus itu ada Yesus atau Isa? Malu dia, malu. Saya tanya, Yesus memang nggak bisa menjawab. Isa, saya ulang lagi. Di dalam jangan kabur-kaburan. Nomor 36. Nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah disalib? Jawab. Kristus itu Yesus. Jawab. Kamu desak, kamu yang jawab. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah disalib? Ayo. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Itu pertanyaan saya waktu itu. Dan kamu tidak bisa jawab sampai Superboy panik cari alasan gimana caranya supaya bisa dimenangkan ini si RK. Bang Zuma melanggar peraturan. Yang disebut Kristus mengakui Yesus sudah Kristus dari sejak lahir. Itu pertanyaan Superboy. Saya dijebak dengan pertanyaan itu, dan saya punya pertanyaan, siapa yang menjadi Kristus nanti setelah disalib di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Apa jawabanmu? Jawab coba, saya ingin tahu. Jawab PRK. Kami kasih waktu, jawab. Silakan. Ayo. Siapa itu yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Jawab. Macet internasional. Kamu bilang itu macet internasional. Kau jawab. Oke, saya jawab ya. Oke. Di dalam bicara tentang Kristus itu bicara tentang eksistensi dan nubuatannya. Termasuk Yesaya 9 ayat 5 yang dibawakan. Saya tidak tanya itu. Jangan potong. Jangan potong. Takut dia langsung mati. Ilmu kau itu kosong. Yang saya tanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ini takut. Saya jawab. Kenapa kau lari ke Yesaya? Yang saya tanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bicara itu ada latar belakangnya. Saya tidak izinkan kau menipu. Tidak seperti ini, bukan komalnya Superboy.
Di mana bisa kau menipu? Yang saya tanya, saya berbicara? Siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Jawab. Oke, boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Jawab itu. Boleh saya bicara? Oke, dengar baik-baik ini. Goldian semuanya, umat Islam semuanya dengar. Kalau Juma ini apakah Juma membawa kalian dalam kesesatan? Tidak. Bicara tentang Kristus, saya tadi dalam diskusi dalam Superpoint pun saya bicara. Bicara tentang Kristus itu bicara tentang eksistensi, nubuatan dan karyanya. Oke, sekarang eksistensi yang dan saya tanya dalam bukan karya itu, Kristus, eksistensi bukan itu yang kutanya. Jangan potong. Saya tidak tanya itu kebiasaan penipu kau ini. Saya tidak tanya eksistensi Kristus. Ada eksistensi, ada nubuatan. Saya tidak tanya eksistensi. Yang saya tanya siapa yang dilantik menjadi Kristus? Siapa yang menjadi Kristus nanti setelah disalib? Bisa bicara tentang latar belakang dulu. Saya tidak tanya itu, Tuyul. Karena kamu yang saya tanya itu adalah siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib. Itu pertanyaan saya. Kamu nggak pernah kuliah, jadi nggak ngerti. Aduh, kok lari ke kuliah? Memang ini bicara dengan orang nggak kuliah kayak gini, susah. Pertanyaan saya nih, siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Kamu dengar, saya kuliah nih, saya sampai S2, kamu apa? SD, SMP? Tuyul, saya tidak tanya tentang ijazahmu. Ya udah, saya biarkan saya bicara, karena saya bicara sederhana. Kenapa latar belakang? Saya tidak berbicara mengenai Kristus secara umum. Yang saya tanya, bicara orang Kristen itu bukan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Siapa yang dilantik? Makanya boleh saya jawab? Siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Gitu dong. Saya harus bicara latar belakang, diam, jangan potong. Apa hubungannya dengan latar belakang, wih? Jangan potong, ya. Jadi gini Juma, bicara Kristus bicara latar belakang, harus ada latar belakang dalam berbicara. Yang saya tanya, langsung bicara siapa yang dilantik? Ini kejang-kejang, dia biarkan saya berbicara, tetapi dia potong omongan saya. Ini gini. Orang ini, Yesus sendiri mengatakan, kamu nggak sekolah beneran Juma? Waspadalah kepada Kristus palsu, kok latar belakang. Jadi kalau bicara nggak perlu latar belakang. Yesus itu dilantik kamu jadi sebagai Kristus orang yang sekolah dari sejak lahir. Yang saya tanya. Gak juga, berarti kamu ikutan Yang saya tanya. Lawanmu Bang Zuma jangan minta bantuan. Siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itulah Kristus palsu itu. Juma, kamu pernah susun skripsi atau tidak? Ya Allah ya Karim. Kau ajari skripsi atau tidak? Kau sudah saya permalukan kau aja saya bahasa Ibrani. Pernah susun nggak? Waktu itu kau ngomong bisa bahasa Ibrani. Kalau pernah susun skripsi. Begitu saya kasih bacaan Ibrani kau tidak sanggup baca. Jadi nggak usah kau ngomong. Boleh saya berbicara latar belakang dulu? Kelasmu sudah ketahuan kelasmu. Kamu nggak ada kelas karena kamu nggak sekolah. Kelasmu nggak ada apa-apanya. Kamu sekarang, kamu lagi diskusi dengan orang yang sekolah, jadi harus ada latar belakang. Saya tanya siapa yang Kristus nanti setelah dilantik. Boleh masalah saya bicara sekolah. Latar belakang nggak berani dia nih. Lah, kok latar belakang pula dibahasnya? Jadi orang berbicara nggak perlu ada latar belakang gitu? Nggak perlu, kalau orang cerdas nggak perlu, ngapain jadi latar saya belakang? tanya, apakah Al-Quran tidak ada asbabun nuzulnya? Ya, saya tidak tanya tentang asbabul nuzul. Pertanyaan asbabul nuzul, kalau membahas asbabul nuzul. Pertanyaan latar belakang, kalau membahas latar belakang. Ini tidak membahas asbabul nuzul, tidak membahas tentang latar belakang. Ini yang saya tanya, siapa oknum? Kalau siapa orang oknum? Yang berdiskusi harus bicara siapa oknum? Siapa oknum yang digelari Kristus nanti setelah disalib? Saya dengar, gak bisa dia jawab. Dengar saya Juma. Kenapa kamu gak bisa menjawab? Karena dua Kristus, lain Yesus anak Maria, lain juga Kristus yang dilantik di atas salib. Paham ya? Jadi kamu itu yang kau hindari. Gak ada latar belakang gitu Juma. Itu yang kamu hindari. Karena sebenarnya Kristen itu menyembah Kristus palsu. Paham kau? Itu yang kau hindari. Karena Kristen itu menyembah Kristus palsu. Itu yang kau hindari intinya itu. Coba kamu buktikan Kristus yang asli itu sesuai fakta sejarah. Silakan. Kristus asli di dalam Bibelmu. Sesuai fakta sejarah objektif. Dia bergelar Kristus sejak dia lahir. Fakta sejarah, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Itu satu Kristus asli. Fakta sejarah mana yang Kristus palsu.
Kristus palsunya adalah fakta sejarah mana yang kau pakai? Jadi orang-orang Israel harus tahu fakta sejarah mana yang kau pakai? Allah membuat fakta sejarah Yesus mana yang kau pakai? Yang kau salibkan itu kau berbicara menjadi Kristus. Fakta sejarah yang objektif yang kau jawab RK Kristus palsumu. Jadi yang kau sembah itu, jadi yang dilantik menjadi Kristus itu adalah yang palsu. Fakta sejarah mana yang kau pakai yang sejarah objektif? Gak usah sejarah, Bibelmu yang menerangkan jawab, itu. Karena kamu gak sekolah, gak belajar. Bibelmu yang menerangkan itu. Bibelmu yang menerangkan. Tetap layar teman-teman, 3.000 orang. Bibelmu. Biar kuat komalnya. Bibelmu yang mengatakan itu ada 2 Kristus. Satu Kristus sejak lahir, satu Kristus nanti setelah disalib. Kamu gak pernah sekolah, makanya kamu gak bisa jawab. Malu dia kasih tepuk tangan, dia nggak bisa jawab. Si RK kabur-kaburan, diskusi modal dimenangkan. Malu dia. Ada sembahan Kristen nanti jadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya itu siapa? Saya tanya kamu, latar belakang. Kamu mengatakan Kristus bahas yang latar belakang. Sekarang bahas latar belakang dalam eksistensinya. Pertanyaan saya, kisah para rasul di khotbah Petrus itu jadi orang Israel harus tahu bahwa orang yang disalib tersebut dijadikan menjadi Kristus nanti setelah disalib. Cuma kau bilang tetap layar teman-teman. Anak Maria sudah Kristus dari sejak lahir. Cuma nggak sekolah, nggak pernah baca buku. Sedangkan kemudian yang disembah Kristen adalah Kristus baru. Nanti dia dilantik jadi Kristus setelah disalib. Boleh saya jawab cuma? Nangis. Nangis. Ini kesempatan saya. Aku puas setelah kau dimenangkan secara kamu puas karena apa? Kamu dimenangkan secara tipu-tipu. Yang aku puas. Aku puas. Ternyata memang kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya itu. Sampai kiamat kau tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan saya. Tipu-tipu. Kau dimenangkan secara tipu-tipu, kau dimenangkan secara licik, kau dimenangkan secara menjebak. Dan padahal bukan itu yang menjadi tema kita. Tema kita adalah siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib. Kamu tidak bisa jawab. Ya, silakan. Oke, jawab RK. Jangan lari kemana-mana. Yuk teman-teman tetap layarnya ya yang bergabung 3.000 orang. Lanjut RK. Boleh saya jawab, asal jangan potong perjanjian, jangan potong omongan saya. Silakan, asalkan kau jawab pertanyaan saya, bukan kau ngimbul di sini. Jangan potong. Yang penting jangan kau ngimbul. Bahas sejarah. Jangan potong. Bahas sejarah. Saya tidak mau orang bodoh menerangkan jangan apapun di depan saya. Paham kau? Kau yang on. Silakan. Saya mau lihat. Gak sekolah, kamu diam. Dengar orang yang sekolah. Silakan, saya mau lihat. Kamu nggak sekolah, dengar orang yang sekolah cuma. Oke, jangan potong ya. Jangan potong ya. Jadi bicara Kristus itu bicara tentang nubuatan dan juga eksistensi. Lanjut. Nubuatan Kristus di dalam Yesaya 9 ayat 5. Jangan potong. Kalau karena sekolah kau beragama, dalam Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan tentang Kristus. Hamba yang setia itu adalah Mesias. Ayo. Oke. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan untuk Kristus. Tetapi si Juma ini mengatakan itu adalah Muhammad. Dengar sendiri nih. Makan ikan di Pulau Lampung, nggak nyambung. Ditanya apa jamnya apa RK ini? Lagi nge-lag teman-teman Gurunda. Tunggu ya. Nah, dia ditanya tentang siapa Kristus dalam Kisah Rasul 2 nomor 36. Tiba-tiba dia bawa Yesaya 9 nomor 5. Nah, bentar, orangnya lagi nggak ada. Juma kabur. Bukan, dia lagi nge-lag. Emang mulutnya Oten suka framing. 2 versus 1 nggak kuat. Sekarang nggak ada yang 2 versus 1. Aku diem kok ketika Bang Zuma naik. Menurut kamu Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan untuk siapa? Raja Hizkia yang telah lahir. Menurut kitabnya orang Yahudi. Itu adalah Raja Hizkia yang telah lahir menurut kitabnya orang Yahudi. Jangan ngayal. Kau berbeda pandangan dengan Juma.
Kamu sudah salah. Kamu dengar nih. Dengar. Kamu beda pandangan dengan Juma. Nggak ada beda pandangan. Itu pandangannya orang Yahudi. Jangan ngarang. Lihat orangnya. Bentar, kita tunggu orangnya teman-teman ya. Tunggu Gurunda ya. Nah, kamu sudah beda pandangan dengan Juma. Kau bilang Hizkia. Nggak ada yang beda. Itu Raja Hizkia yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Dari mana Yesus? Bahasa Indonesiamu gimana? Pantes terbata-bata. Wong seorang anak telah lahir tiba-tiba Yesus. Berarti kamu beda dengan Juma. Akui dulu. Makan ikan di kota Lampung. RK ini dari tadi nggak nyambung. Saya tanya. Berarti kamu beda dengan Juma. Saya menghormati pemilik kitab ketika mengartikan Yesaya 9 nomor 5. Berarti saya tanya kamu berbeda dengan Juma. Nunggu Bang Zuma, jangan gitu. Ini Gurunda. Takut dia. Gak ada. Lagi sinyalnya lagi buruk. Fadol Gurunda. Sudah ada jawaban gak? Belum. Kabur-kabur dia malah ke Yesaya 9 nomor 5. Belum. Silakan. RK jawab. Mana jawab? RK jawab. 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 Jawab kon. Yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Silakan. 1-2 saya nggak lari. Juma. Silakan. Mana anak di kecil. Dalam Targum gara-gara jaringan dibilang lari. Yesaya 52. Jonathan lagi. Jonathan, Yesaya 52 itu merujuk pada Mesias. Yang saya tanya Kisah Para Rasul 2. Saya tanya nomor 36 di dalam Targum Jonathan itu merujuk pada Mesias. Kamu sepakat atau tidak? Mana jawaban? Nanti ku kasih lagi bahasa Ibrani, nangis lagi kau. Yesaya 52. Ku kasih lagi bahasa Ibrani, kau nangis lagi nanti. Mencret lagi nanti kau. Kau tinggal jawab, kau sepakat atau tidak Yesaya 52 adalah Mesias? Kau nanti mencret di sini. Jangan kemana-mana. Yesaya 52 itu merujuk pada Mesias atau tidak? Lagi. Kamu nggak bisa Saya jawab, tidak bertanya itu, Tuyul. Yang saya tanya adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Siapa oknum yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Oke, Kristus itu disebut sebagai Mesias atau tidak? Ya mulai Kristus itu apanya ini? Gak mau saya jawab. Bertanya siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah dia disalib? Juma, tenang, kalem dulu. Malu. Kalem. Kau yang harus tenang. Kamu yang Kenapa malu. saya yang harus tenang? Saya nggak malu, makanya saya nggak pakai masalahmu masker. itu di situ. Juma. Masalahmu itu Dengar, masker Juma. lagi di Saya nggak bawah-bawah. malu, Sudah mulai makanya saya panik nggak pernah ini. pakai masker. Sudah mulai panik. Kamu yang panik nih. Sudah mulai panik, Juma. larinya kemana-mana. Terjemahan Kristus, Targum Jonathan, masker, Juma. kemana-mana perginya teman-teman. Jadi mau kita diskusi. Jadi Targum Jonathan itu bukan sebuah kemana-mana sumber, perginya, malah bahas masker. Saya tanya, Targum Jonathan itu sebuah sumber atau tidak? Nah, kamu mau pakai bahasa Ibrani lagi sama aku? Targum Mau bahasa Jonathan Ibrani itu lagi sumber sama atau aku? tidak? Mau? Literatur atau tidak? Saya tanya Juma. Mau ku permalukan lagi di sini kau? Permalukan, kamu yang malu karena udah kalah. Mau ku permalukan lagi kau di sini? Mau ku permalukan lagi di sini? Kau sudah saya kasih kemenangan, meskipun hanya tipu-tipu. Kamu yang sekarang sedang malu, Juma. Sekarang kamu yang kamu yang malu, Juma, bukan saya. Ini saatnya kau menjelaskan siapa yang disalib, siapa yang disalib itu dan mendapatkan gelar nanti setelah disalib itu siapa? Siapa yang disalibkan adalah itu Yesus, siapa? bukan Isa. Yesus gimana? Yesus sudah Kristus dari lahir, Tuyul. Ini baru dilantik menjadi Kristus. Jadi siapa yang disalibkan? Jadi siapa yang disalibkan? Ya nenek kiper, kau yang bertanya. Kamu yang jawab, itu tugasmu. Lah, itu tugasmu, kenapa jadi ke saya? Aneh. Jadi siapa yang disalibkan? Orang gila sok tahu. Saya tanya. Ya kamulah yang menjawab, bukan saya. Kamu tanya kamu, menjawab, menurut kamu siapa? bukan saya. Menurut kamu siapa? Kalau yang disalib, dengar. Kalau Saya yang disalib itu adalah siapa? Yesus anak Maria. Jadi siapa? Kalau yang disalib itu adalah anak Maria, maka dia sudah Kristus dari lahir. Justru ini pertanyaan saya ke kamu. Aneh. Jadi menurut ini kamu pertanyaan saya ke kamu. Lah kenapa jadi saya yang kau tanya? Menurut saya yang kamu bertanya siapa ke kamu. yang disalibkan? Saya tanya. Siapa yang disalib ini? Jawab. Yang nanti menjadi Kristus
setelah dia disalib. Saya tanya, jadi siapa yang disalibkan di abad pertama itu siapa? Lah kenapa jadinya ke saya kau bertanya tuh? Coba kamu jawab. Ini beban kamu yang memberikan ini dalil, pertanyaan kamu yang untuk kamu. Kenapa kau balik ke saya? Beban nanya? pembuktian itu ada di kamu, Juma, karena kamu yang Iya, saya mengatakan samamu, saya mengatakan samamu bahwa di dalam kitabmu itu dikatakan, di dalam kitabmu mengatakan bahwa orang Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nah, pertanyaan saya, ini yang baru menjadi Kristus ini siapa? Diam, itu pembahasan. Saya tanya, siapa yang disalibkan itu? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Saya tanya, menurut kamu itu siapa pertanyaan yang disalibkan? saya. Kalau saya bilang itu Yesus. Pertanyaan saya. Saya bilang itu Yesus, pertanyaan saya. Saya bilang Yesus kalau anak Maria, kamu siapa? Dengar, kalau mengatakan dia Yesus, Yesus itu Kristus dari sejak lahir. Oke, sekarang anak siapa itu? Enggak, saya tanya dulu. Anak siapa itu? Kalau Yesus, dia sudah Kristus dari lahir. Bingung. Dengar dulu dong. Dengar dulu dong. Kalau Yesus, maka dia Kristus dari lahir. Jadi anak siapa yang disalib ini, nanti dia jadi Kristus sejak lahir setelah dia disalib. Pertanyaan saya, yang Kristus nanti setelah disalib itu anak siapa ya dalam Lukas 2 itu? Pertanyaan saya. Anak Maria. Siapa di Lukas 2 itu? Anak Maria. Sekarang anak Maria lah yang disalibkan menurut jawaban saya. Anak Maria lah yang disalibkan menurut kamu. Karena yang anak Maria tidak disalibkan? Dengar. Sejak kapan anak Maria Kristus? Apakah Lukas dia Kristus nanti tadi? Iya. Berarti dia nanti Kristus setelah disalib. Iya kan? Berarti Lukas 2 yang kau bawakan tadi betul kan? Kamu udah jawab sendiri. Berarti itu maksudmu dia Kristus nanti setelah dia disalib? Jadi gini, Lukas 2 tadi yang kau bawakan betul? Enggak, saya tanya samamu. Berarti jadi kau sudah mengakui bahwa dengar. Saya tanya, anak Maria, anak Maria itu sudah Kristus sejak lahir. Sedangkan yang disalib itu nanti dia menjadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, siapa yang nanti menjadi Kristus setelah disalib? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kamu sendiri anak Maria itu, bahwa anak Maria yang disalibkan. Siapa bilang tuh? Lihatlah penipu. Jadi siapa yang disalibkan? Ular. Jadi siapa yang disalibkan? Yang Kristus itu. Jadi anak siapa yang disalibkan? Kristus itu anak Maria. Ya, kau jawab. Kau beban pembuktian. Sedangkan yang disalib ini nanti jadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, anak siapa yang nanti disalib ini baru menjadi Kristus? Jangan kamu jawab dulu. Itu bebannya ada di kamu, bukan di saya. Anak siapa yang disalibkan? mulai dia RK jawab, RK jangan kabur-kaburan. Siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Itu anak siapa? 2 versus 1. Itu anak siapa? Ya ada, saya moderator di sini, saya nggak menanggapi sama sekali. Baru kemudian anak dia Maria Kristus. lah yang disalibkan. Itu pernyataan saya. Menurut kamu anak siapa yang disalibkan? Kalau anak Maria, RK, kalau anak Maria itu sudah Kristus dari lahir. Jadi anak siapa yang disalibkan? Lukas 2:11. Ya justru itu pertanyaan saya, Tuyul. Itu pertanyaan saya. Anak Maria disebut sebagai apa? Kenapa kau tanya kembali ke saya? Oke, Lukas 2 anak Maria. Kristus dari sejak lahir. Kristus dari sejak lahir. Kristus dari lahir. Terus yang disalibkan itu disebut Kristus siapa? Dari lahir. Yang disalibkan itu disebut itu nanti siapa? Setelah dia disalib baru disebut Kristus. Itu siapa? Itu siapa? Loh, kenapa jadi saya yang kau tanya? Saya yang bertanya, siapa yang nanti jadi Kristus setelah dia disalib? Itu pertanyaan saya. Kamu dengar? Di dalam Lukas 2, ya, anak Maria disebut sebagai Kristus, betul? Kristus. Tapi dan dia Kristus sejak lahir. Yang disalibkan itu anak siapa? Yang disebut Kristus? Itu yang saya tanya samamu, anak siapa itu? Siapa? Anak Maria? Iya. Anak Maria Kristus sudah lahir. Dia sudah Kristus. Itu anak Maria. Saya udah jawab itu anak Maria. Menurut kamu yang lahir itu Kristus. Menurut kamu anak yang siapa? lahir.
Iya, jadi menurut kamu yang lahir siapa? Itu Kristus. Jadi menurut kamu anak siapa yang disalibkan itu, Kisah Rasul itu? Yang disalib itu tidak diketahui, justru saya bertanya. Kalau kamu tidak mengetahui itu anak siapa yang disalibkan, berarti kamu tidak bisa berargumentasi itu bukan anak Maria, jeder. Lah, anak Maria disalib itu. Sorry, kalau anak Maria itu lahir sudah Kristus. Siapa yang disalibkan, berarti kamu tidak bisa seperti memberikan Paulus, argumentasi dia licik. bahwa itu memang licik. Kok licik? Karena memang kamu licik, yang nggak bisa jawab pertanyaan saya. Memang licik. Kamu logical fallacy licik sekali. Licik sekali. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu. Yesus kamu itu logical fallacy. Yesus itu kenapa? Yesus itu dia Kristus dari sejak kapan? Sejak kekekalan dia adalah Kristus. Dia Kristus. Itu sejak yang disalib. Kamu sepakat atau tidak? Itu yang disalib. Siapa? Sejak kenapa baru dilantik Kristus? Betul, saya percaya dia kekekalan dia adalah Itu Kristus. yang Kamu disalib itu kenapa? Selesaikan dulu. Yang disalib. Dengar, kamu yang disalib itu kenapa nanti dia jadi Kristus? Kamu bilang setelah dia disalib. Kristus. Pertanyaan saya. Dia siapa yang nanti disalib baru Kristus? Boleh saya siapa? Jawab? Oke. Di situ ada khotbah Petrus. Khotbah Petrus, dia ingin meyakinkan orang bahwa Yesus yang disalibkan itu harus kau jadikan Tuhan. Karena Kristus itu adalah menggenapkan. Di situ bukan begitu dalilnya. Dalilnya tidak begitu. Tidak begitu. Sekarang kita dalilnya tidak begitu. Kamu udah bertanya, saya dalilnya jawab. jelas mengatakan. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Saya bertanya dengan pasti bahwa Tuhan telah dengar. Tuhan telah menjadikan Yesus menjadi Kristus. Coba. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Mana jawabanmu? Jawabanmu yang saya minta. Karena kamu takut ditanya. Saya tidak takut ditanya. Saya bukan takut ditanya. Kamu dimenangkan saat itu karena kasus ini. Maka kamu harus mempertanggungjawabkan permasalahan saya. Saya tanya kamu sekarang, Juma. Saya tidak butuh pertanyaan, saya butuh jawaban. Kamu nggak mau ditanya. Saya butuh jawaban. Bukan saya nggak mau ditanya. Kamu merasa menang karena dengan kamu takut ditanya, nggak ada ilmu. Pertanyaan saya sudah sangat jelas. Apa pertanyaan saya waktu itu samamu? Yesus Kristus dari sejak lahir. Ada Kristus baru yang nanti jadi Kristus setelah Kristus disalib. Baru dari mana? Pertanyaan saya. Kristus baru dari siapa? Ya sama seperti Paulus. Paulus juga Kristus baru. Saya tanya, Kristus baru. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah sama Kristus? Seperti Paulus. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Kristus? Saya mau tunjukkan. Saya tunjukkan. Oke, Dinda, buka Roma 16 nomor 7. Oke, kita kasih Roma 16 Alkitab nomor Sabda. 7. Oke. Jadi posisi orang yang disalib itu sama posisinya dengan Paulus, Kristus palsu. Paham kau? Kata. Kan, enggak usah menangis, tunggu dulu. Roma 16. Berapa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Secara eksplisit. Nangis kau di sini. Sekarang kau kupermalukan saatmu ini. Ini hari sialmu ini. Hari sialmu. Hari sialmu. Ini hari sialmu. Yunais, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dibicarakan bersama-sama aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, ya, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Di mana Paulus disebut sebagai Kristus di sini? Kristen di situ bahasa Yunaninya apa? Kristen. Kristen artinya mulai kupermalukan kau. Kupermalukan. Mana? Paulus Kristus. Aduh. Bahasa Yunaninya Kristen di situ apa? Kristianos. Kristianos. Bukan. Sekarang kamu bisa bedakan. Kristianos. Kamu Kristus. Saya tanya kamu sekarang, coba kamu dengar. Saya tanya kamu, apa perbedaan dan definisi Kristen dan pengikut Kristus? Kupermalukan kau, diam. Kau jawab diam kau yang diam. Saya itu teks Yunaninya, Bunda. Kan Paulus itu ngaku Kristus. Saya tanya, apa perbedaan kupermalukan Paulus itu ngaku Kristus. Apa perbedaan Kristus dengan Kristen? Tidak ada kata Kristen di situ. Tidak ada kata Kristus di situ. Kristen gimana? Woi, Kristus Gurunda. Yang ada adalah Kristus. Itu. Woi, Kristus. Wah, itu terjemahan salah, Tuyul. Kristus, bukan Kristianos, Kristus. Wah. Hei, itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar adalah Kristus.
Paulus mengaku saya Kristus. tanya kamu. Jedar. Saya tanya kamu. Boleh saya jawab? Roma 16 nomor 7 Paulus Boleh mengaku saya jawab? Kristus. Silakan. Oke. Silakan. Kamu bisa bedakan pengikut Kristus dengan Kristus gak? Bisa dong. Apa pengikut Kristus dengan Kristus? Pengikut Kristus itu Kristus, Kristen. Sedangkan kalau Kristus itu adalah orang yang diurapi, orang yang diurapi. Kristus. Sementara Kristen orang yang mengikuti Kristus. Sedangkan original teks Roma 16 nomor 7 itu bukan Kristen. Siapa yang bukan mengurapi Kristen. Kristus? Paulus itu mengaku Kristus. Kau jangan kemana-mana. Kenapa kau kemana-mana? Siapa yang mengurapi Kristus? Nih, kau perhatikan Goldian nih. Saya ingin ngajar kamu, saya ingin sekolahkan kamu. Perhatikan nih Goldian. Dinda. Oke, Gurunda. Kenapa memanjang begini? Kamu diskusi dengan saya, jangan Goldian. Gini. Coba. Ini kau lihat data ini. Kau lihat data orang cuma kau perhatikan baik-baik juga dengan saya, dengan saya baik-baik. Jangan kemana-mana coba dengan saya. Baca. Dinda Goldian terjemahan. Kamu dengan saya berani atau tidak Juma? Salam kepada Ini kau baca. Ini kau baca. Diem dulu. Ya, aku bacain Bibelmu. Salam kepada Yesus satu dengan saya. Gua ngebacain doang. Dibacakan ini, Dek. Kau bacakan ini, Dek. Ini, Dek. Orang dongo, bodoh, tolol. Salam kepada Androkinus. Karena apa? Kamu nggak ngerti bedanya Kristus dengan Kristus. Diam Mereka ya. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul-rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen, dengar. Dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kata itu. Kristen di sini, dengar. Kata Kristen di sini original teksnya menggunakan kata apa? Jawab. Semuanya Kristus, Gurunda. Cuma di TB doang Kristen. Semuanya Kristus ya. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya Goldian. Saya tanya FK ini, si bodoh ini. Kata Kristen di sini original teksnya apa? Kamu yang on, gak sekolah. Saya ulang lagi, ini ketiga kalinya. Kata Kristen di sini original teksnya apa? Kristianos. Apa? Kristianos. Kita Kamu buktikan. bisa bedakan Kristus dengan kita bisa buktikan. bedakan Kristus dengan Kita buktikan apakah Kristianos atau Kristus? Oke. Saya buka Latin ya. Oke. Buka Dinda Goldian yang tadi. Buka Dinda yang tadi. Kata Kristen tekan angka berapa? Gampang itu. Angka ini ya? Gurunda. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal ke bawah. Tinggal ke bawah. Buka baik-baik. Buka baik-baik di Bible Hub-nya. Tinggal ke bawah, Dek. Buka baik-baik di Bible Hub. Jangan ikut mau kamu. Buka di Bible Hub-nya. Buka di Bible Hub-nya. Nah, angkanya mana kata Kristen itu? Ini. Kata Kristen aja. Nah, tuh. Kamu bohong. Stay, buka Bible Hub-nya. Tinggal diklik ini. Kristus, Gurunda. Woi, kamu Kristus. Itu konkordasi. Itu konkordasi. Kristus. Pelafalan Kristus. Itu konkordasi Juma. Kamu bohong. Konkordasi. Mana ada konkordasi dalam Yunani itu? Roma 16 itu dia. Jedar. Mate konerka. Pembohongnya luar biasa. Mate konerka. Malu. Malu apanya? Gak malu saya. Saya nggak malu. Kenapa kamu mau memecat itu konkordasinya? Ternyata Paulus itu Kristus. Hei. Ternyata Paulus itu Kristus. Sekarang kalau Paulus adalah Kristus, kamu nggak malu? Mulai diakui. Enggak, dasar kata Kristus artinya apa? Mulai diakuinya. Udah. Selesai kita. Sudah selesai. Saya tanya, di awal kau berkata, memang kenapa? Mana buktinya kalau Paulus itu Kristus? Saya sudah buktikan. Setelah saya buktikan bahwa ternyata Paulus mengaku Kristus. Kristus artinya kamu bertanya apa? Emang kenapa kalau Paulus itu Kristus artinya apa? Saya tanya. Kristus artinya apa? Gitu. Ujung-ujungnya Kristus artinya karena apa? Karena kamu nggak mau jawab pertanyaan artinya saya. Apa? Ingat. Kamu Yesus berkata waspadalah kepada Kristus palsu. Kamu berani nggak jawab ternyata Paulus ini adalah loh. Berarti kamu tanya saya jawab, saya Kristus tanya kamu jawab, berani nggak? Palsu. Kamu mau kemana? Kamu kemana lagi? Kamu berani nggak saya tanya kamu jawab sekarang? Ayo.
jelas sekali, jelas sekali. Paulus di situ adalah Kristus. Enggak. Kembali kepada permasalahan. Kamu lihat kembali kepada permasalahan tadi. Saya jawab. Kembali pada permasalahan. Dengar. Lihat interlinear. Dengar. Jangan dikembalikan. Kamu mau dengar? Saya mau jawab nih. Biarkan aja. Tampilkan terus itu. Sekarang kembali kepada pertanyaan kita. Seorang Kristen Yahudi, Junais ya, ini Kristen Yahudi ya, dengan sanak saudara Paulus, bawaan nama mereka, maka dari seorang kerabat relasi, samantanaan siapapun memiliki tanda penting kepadanya oleh dengan Juma dengan saya dulu dong. Ketika Yesus ini nggak perlu. Saya punya hak menjawab. Nggak perlu. Ngapain? Ular dibiarkan bicara ngapain? Dengarkan saya. Saya mau tarik kesimpulan. Kamu ular, kamu nggak. Saya mau narik kesimpulan. Dengarkan. Ini saya mau narik kesimpulan atas kemenangan. Adalah sejak kapan Yesus itu Kristus? Ya, malu kan? Saya katakan malu, kan? Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, Yesus itu menjadi Kristus dari sejak lahir. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Ketika Kristus ini lahir dan dewasa, beliau mengajar, waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata ada Kristus palsu dilantik di atas salib. Satu. Kemudian kamu ingin mempelintir kemudian Kisah Rasul 2 nomor. Sabar dulu. Boleh saya jawab? Ini kesimpulan saya. Ya, bukan kamu nggak perlu menyimpulkan Alkitab. Oh, harus dong. Karena siapa waktu kamu itu yang Alkitab? Karena waktu itu kamu dimenangkan dengan cara tipu-tipu. Karena kamu memang saatnya saya umumkan di depan umum, di depan publik bahwa sebenarnya itu cuman menang itu cuman tipu-tipu. Saya ditanya, Suma, apakah kamu setuju bahwa anak Maria itu Kristus? Ya, saya setuju dong. Karena memang dia lahir dan sudah Kristus. Terus yang disalibkan itu anak Maria atau anak siapa? Yang saya pertanyakan adalah yang disalibkan anak Maria atau anak siapa? Kalau Yesus itu sudah Kristus dari sejak lahir, lalu anak siapa yang nanti Kristus setelah penyaliban? Jadi yang disalibkan itu anak siapa? Itu pertanyaan saya. Kamu jawab, saya udah jawab Yesus. Itu pertanyaan saya. Saya sudah jawab, anak Maria. Menurut kamu siapa? Tidak mungkin anak Maria. Karena anak Maria karena anak Maria jadi siapa? Dari Kristus, sudah Kristus dari sejak lahir. Jadi siapa namanya yang disalibkan itu? PR kamu. Itu PR kamu karena kamu yang masih dengar. Ternyata banyak Kristus selain Yesus. Ternyata Paulus itu tadi PR kita sudah buktikan. Paulus sudah kita buktikan. Ternyata Paulus itu Kristus. Di dalam letterlek, lihat ini. Di dalam literally linear ya. Yesus diurapi Mesias Kristus, bukan Paulus, tetapi itu interlinear. Itu interlinear. Yang saya tanya itu kan original teksnya, bukan interlinearnya yang saya tanya. Artinya di sini maksudnya apa? Kau perhatikan baik-baik. Kau perhatikan baik-baik. Di dalam ya, kau perhatikan baik-baik. Inilah teman-teman, saya cuma ingin mengatakan kepada semuanya. RK itu hanya apa ya? Bagi saya itu hanya kencing kodok. Tidak ada ilmunya sama sekali. Dia cuma jago framing, jago silat lidah, ilmunya juga. Jago muter-muter di hadapan gitu saya ya, kamu nggak ada ilmunya. Dan saya sudah membuktikan bahwa betapa sulitnya dia jujur untuk mengaku tentang Kisah Rasul 2 nomor 3. Dulu mau tahu dengan sombongnya, mari kita diskusi di Filipina kata dia kan. Mari kita diskusi di Filipina. Di Filipina kita diskusi kata dia. Di luar negeri. Saya jawab tantangannya kan. Jangan di Filipina deh, saya datang ke kampungmu. Goldian, kamu saya datang ke rumahmu. Saya naik di ruang tamumu. Juma. Dia nggak tanggapi lagi. Padahal dia bikin tantangan. Lucu tantangannya. Udah. Kamu di-mute. Di-mute aja, ngapain? Ngapain kau nggak ada ilmu? Mulai takut. Enggak usah. Kamu bukan kelas saya, Dek.
Kamu bukan kelas saya. Di mute aja. Kelas saya itu di mute aja, di mute aja atau kalau perlu enja aja ke sini, turunkan aja. Enggak ada gunanya ilmunya orang ini, enggak ada. Cuma kamu itu enggak turunin aja, enggak diturunkan. Buang aja. Enggak ada ilmu, enggak ada ilmu. Jadi gini teman-teman sekalian, si anak kucing ini saking apa emosinya, dia ingin mengalahkan Bang Zuma kan ya. Dia bikin PT, dipikir Bang Zuma tidak akan tanggapi kan gitu. Mari kita diskusi di luar negeri Zuma. Kita diskusi di mana kata dia? Kita diskusi di Filipina gitu kan ya. Atau kalau kau takut ke Filipina, kita tandang katanya. Saya datang ke Makassar, kamu datang ke NTT, baru habis itu saya datang ke Makassar. Ku bilang apa-apaan kayak begitu. Saya jawab PT-nya teman-teman. Ku bilang apa? Kau nggak usah ke Makassar, nggak usah juga ke Filipina. Saya Bang Zuma datang ke tempatmu. Tapi tidak ada jawaban. Sama sekali nggak ada jawaban teman-teman. Jadi dia itu cuma congor, modal hujat, modal Google, semuanya nggak ada ilmu. Sekolah S1, S2, tret. Mau kau sekolah di neraka sekalipun, selama kau masih oten, kau masih di bawah telapak kaki saya, paham kau? Tadi dia nggak nyangka, ternyata Paulus itu adalah Kristus. Malu dia, kena ginjalnya, pindah jantungnya, malu dia, malu. Jadi Adinda Goldian, kalau sama dia jangan kau panggil abang. Saya nggak suka. Jangan, kau sebut aja namanya. RK, roh kematian. Dia tidak layak dipanggil abang, dia penghujat, oke? Dia penghujat. Jangan pernah kau sebut dia. Saya dengar kau panggil abang, saya kasih SP. Dia itu layak dipanggil RK. RK saya, iya RK itu roh kematian. Karena memang hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, sudah tidak layak jadi saudara orang seperti itu. Ingat gak ketika kemudian dia uji waktu diskusi di Superboy, diuji saya bahasa Ibrani. Nonton full. Iya dia. Luar biasa. Saya bahasa Ibrani. Dia pikir dia itu bisa nipu-nipu. Saya kasih buku kitab Tanak, kusuruh baca, menangis langsung pindah tema. Burunda, selamat pagi Burunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Yakob Kristen. Aduh, parah. Burunda, saya mau nagih pertanyaan saya tentang suhufnya Ibrahim dong. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 19 sanggup menjawab nggak? Udah setahun nih. Saya juga ada pertanyaan tentang kitab Nabi Edo. Pertanyaan saya kau jawab, 1000 pertanyaan ini ku jawab, boleh? Aduh, Nabi Edo, kitabnya mana Nabi Edo? Kitabnya Nabi Edo. Silakan dijawab dulu Bang Zuma. Saya di sini tuan rumah. Sudah 1 tahun. Saya yang harus bertanya. Saya sudah 5.000 tahun saya bertanya kepada orang Kristen, mana kitabnya Nabi Edo? Saya bertanya sudah 500 tahun. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Ayo, mencret. Kitabnya Nabi Edo mana? Kok mencret? Mana? Coba. Pertanyaan saya mana jawabannya? Mana kitab Nabi Edo? Kitab Nabi Edo. Kan kamu lebih dulu datang di dalam kitabmu. Kristen lebih dulu datang. Maka pertanyaan saya, mana kitabnya Nabi Edo? Itu dong. 500 tahun seluruh pendeta saya tanya, mana kitabnya Nabi Edo? Di pesantren di dalam 2 Tawarik 13:22 menceritakan tentang sejarah. Sejarah itu kitab Nabi Edo gitu loh. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana dong? Di dalam surah ayat 19. Tidak ada kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo-nya enggak ada. Jawab yuk. Bagian bantu jawab dong. Jawab dong. Burundamu udah macet. Mana? Jawab. Kitab Nabi Edo-nya mana? Iya. Kitab Nabi Edo-nya mana? Jawab. Suhufnya Ibrahim di dalam surah Al-A'la ayat 19 apa tuh? Ayo dong. Ayo mana? Jawab, Mana? Jawab yo. Ayo. Enggak berani.
nggak mampu. Bukan tidak berani, Saya bukannya tidak berani. Ini jawaban yang sudah sering saya jawab. Pertanyaan yang sudah sering saya jawab. Sekarang pertanyaan saya tentang kitab Nabi Edo yang ada di dalam kitab 2 Tawarik 13:22 mana? Mana dong? Ya dijawab dong. Mana dong? Mana mau jawab dia? Cici. Mana? Dengerin kami. Jangan. Ayo. Bentar dulu Jakob. Ayo. Jangan datang petentang. Terus giliran ditanya kau kabur. Mana dong? Kitab Nabi Edo dong. Nggak netral nih. Mana dong? Mana? Kitab Nabi Edo mana? Ya wajar lah ya. Mana kitabnya Nabi Edo? Loh, saya bertanya belum dijawab loh. Yuk dijawab dulu yuk. Dengarkan saya. Kau jawab. Dengarkan. 1000 pertanyaanmu saya jawab. Silakan. Dengarkan. Ketika saya bertanya waktu itu, kamu mana jawabannya? Mana jawabanmu ketika saya tanya? Kau kan Nabi Edo. Kau kan menantang. Saya memberi kalau berbicara, dengar. Kalau berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, oke, silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan. Dengar. Ketika berbicara tentang ayat suci Al-Qur'an, Al-Qur'an menjelaskan sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga tidak aku beritakan kepadamu. Kan gitu. Nah, sekarang saya balik nanya nih. Sekarang saya balik nanya samamu. Ibrahim apa namanya? Kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Mana kitabnya Nabi Edo? Suhufnya Ibrahim belum dijawab. Suhufnya Ibrahim itu tidak diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Memang tidak menjelaskan tentang itu. Yang dijelaskan kemudian adalah Al-Quran, Torah, Zabur dan Injil. Nah, sekarang saya balik nanya samamu. Oke, Al-Quran tidak menjelaskan ya. Benar nggak? Sekarang saya tak balik tanya samamu. Oke, sebelum saya menjawab, saya minta statementmu. Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak merincikan tentang kitab yang ketetapan yang diterangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Al-Quran sudah mengatakan, sebagian saya menceritakan kepadamu, sebagian juga tidak aku ceritakan. Itu jelas dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya balik nanya. Coba terangkan kepada saya, di mana kitab Nabi Edo yang diterangkan di dalam kitab yang kau ambil? Coba. Saya sudah jawab. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Menjelaskan segala sesuatu toh. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan keinginanmu. Nah, udah selesai. Amin ya. Iya. Sekarang saya bertanya. Tidak sesempurna itu ya. Masih di situ lagi. Sekarang saya bertanya. Mana kitab Nabi Edo? Mana kitab Nabi Edo yang menceritakan tentang sejarah-sejarah? Tunjukkan kepada saya. Kita harus meragukan Al-Quran. Ya kamu silakan kau ragukan. Menurut umat Islam, kau kan nggak apa-apa. Sekarang kapan pertanyaan saya ku jawab? Al-Quran mana pertanyaan saya? Sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Guru mana jawaban? Al-Quran mana jawaban? Segala sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Mana? Diragukan nggak tuh Al-Quran? Mana? Ya Al-Quran diragukan nggak? Silakan kau ragukan, nggak apa-apa. Kau tolak nggak apa-apa. Namanya kamu orang kafir. Sekarang pertanyaan saya, kau sudah kafir, sudah meragukan Al-Quran. Saya tidak meragukan Quran saya. Al-Quran tidak menjelaskan katamu. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Quran saya bicara Suhufnya Ibrahim. Jakob. Dia kau siaga bencana. Jakob anak pesundal. Bentar dulu kau bertanya, sudah dijawab. Lalu kau framing. Lalu kau tadi janji, kalau sudah dijawab 1000 pertanyaan pun akan kujawab. Mana kitab Edo mana? Iya, jawabannya apa sih? Kau udah dijawab. Mana jawabanmu?
Jawabanmu mana? Katanya udah menjawab. Mana anak pesundal? Itu belum menjawab namanya. Kalau Al-Quran. Tadi kau bilang kalau dijawab oleh Gurunda Zuma, 1000 pertanyaan Gurunda akan kau jawab. Iya. Mana kitab Edo? Mana jawabannya kalau mana kitab Edo anak pesundal? Saya tadi sudah katakan samamu. Minta mana jawabannya? Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulam min qablika minhum. Sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Apa yang tidak diceritakan? Apa yang tidak diceritakan oleh Al-Quran? Apa yang tidak diceritakan oleh Allah adalah hal yang kemudian tidak ada terkait dengan kemaslahatan hidup manusia berikutnya setelah Nabi Muhammad. Itu jawaban saya. Ayat 1 tidak menjelaskan, berarti ya gagal ya, runtuh ya. Pertanyaan saya sudah dijawab belum tadi, Gurunda? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Kalau sudah menjawab, apa suhufnya Ibrahim? Nah, itu pertanyaanmu sudah kujawab. Tidak dijelaskan. Mereka kemudian diutus oleh Allah. Sebagian yang dimaksud Al-Quran yang dijelaskan itu tentang hukum-hukum syariat, muamalat, perdagangan, ekonomi yang ada di Islam yang kami gunakan sekarang. Itu yang dimaksud, bukan menceritakan yang kau pertanyakan. Menjelaskan suhufnya Ibrahim ya. Pertanyaan saya balik nanya samamu. Pertanyaan saya kan belum kau jawab. Apa suhufnya Ibrahim? Oh sudah, nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak bisa dia diskusi, teman-teman. Menjawab itu bukan menjawab. Nggak bisa. Itu bukan nggak bisa dia, nggak bisa. Orang kalau cuma namanya. Itu namanya ngeles. Saya sudah menjawab. Kita sudah menjawab. Tidak semua kisah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Ghafir ayat 78. Itu jelas itu. Walaqad arsalna rasulan min qablik, kata Allah kemudian, sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula tidak kami ceritakan kepadamu. Itu legalitasnya ada. Izin Gurunda, satu putaran silakan, singkat boleh? Silakan. Izin ya host ya, habis ini saya pamit turun. Karena saya oke lah, Parkun ya. Ya karena bukannya saya membela Gurunda, enggak lah. Level beliau tuh jauh di atas saya. Cuma saya nggak tahan. Gurunda itu kan dengan kalimat tutur kata yang santun. Nah ini jadi makanan ini sama tadi orang tadi itu. Makanya saya, adalah ini kelasnya saya nih kalau yel-yelan gitu. Jadi Gurunda Zuma itu bukan perlu bantuan saya, tidak. Nah jadi inilah yang sering dipertanyakan tema-tema seperti ini. Mereka mau cari remis. Di mana? Sumbernya kan dari situ tuh. Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Lalu mereka mau cari remis. Di mana dalam Al-Quran tentang ini? Di mana dalam Al-Quran perihal itu? Padahal Islam itu simple. 2 sumber hukum yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah juga merupakan sumber hukum. Secara logika saja, kalau tata cara, rukun dan syarat wudhu, rukun dan syarat sholat ditulis dalam Al-Quran, mau setebal apa Al-Quran itu secara logisnya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan secara lengkap dan rinci apa yang diterangkan tentang hukum tentang hidup dan kehidupan agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tata cara juklaknya? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kok dari Nabi? Lah dia kan yang menerima wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan, ucapan kalau tidak didasarkan dengan wahyu. Ketika Nabi Muhammad ada sedikit kepleset, ditegur. Surat Abasa misalnya. Dan banyak hal-hal lain yang ditegur, bukan artinya Nabi punya salah, tapi justru kita melihatnya Nabi terjaga dari kesalahan atau yang disebut maksum. Jadi sebagai penutup, sumber hukum kalau tidak ada di Al-Quran, pasti ada di dalam hadis.
Jadi jangan nggak ada di Al-Quran tentang sholat. Waduh, ya nggak begitu caranya. Komandan itu nggak perlu panglima tertingginya yang memerintahkan. Komandan regu, ucapannya itu bisa dibilang hukum. Hei prajurit, seberang, hantam musuh di seberang sungai. Nggak mau nggak mau. Itu bisa diajukan ke pengadilan militer. Karena perkataan komandan regu berupa hukum. Demikian pula dan bahkan lebih jauh, hadis itu juga bisa menjadi pegangan hukum, terutama yang masalah akidah, keimanan, tauhid, sholat, puasa, zakat, pernikahan, warisan. Itu semua hukum-hukum hidup dan kehidupan. Makanya ketika ditanya ke Kristenan, bagaimana Yesus mengajarkan pernikahan? Nggak ada. Itu yang utama loh, menikah. Beda dengan kawinnya anak domba, kawinnya hewan. Udah jangan kebanyakan terbosan. Orang mendengar. Terima kasih Gurunda, thank you. Host. Makasih. Masya Allah. Hiro. Ini ada Oten ini. Hiro. Iya, selamat siang sahabat-sahabatku. Oke, sabar dulu Viro. Untuk teman-teman 2,4K mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan tentunya diposting ulang agar komal kita kuat dan diskusi kita berjalan secara Viro, jangan kurang sebelum-sebelumnya ya. Lah, kenapa Gurunda matikan live kameranya? Ya, biarin lah. Kenapa? Silakan Viro. Berat jaringanku di sini, Bung. Alasan aja ini Bang Juma ini. Bang Juma, aku tanya dong. Bang Juma, aku tanya boleh dong? Datang nanya. Kelakuan. Silakan Viro. Oke, Juma, loh, kenapa aku sendiri yang open cam ya? Udah. Ya udah, aku temenin. Nah. On cam, Viro. Baik, tenang, sabar aja. Aku sebenarnya pingin lihat wajahnya Zuma ini, mau diskusi sama saya. Nanti kalau jaringan saya bagus, Bung, silakan. Saya takutnya YouTube saya juga putus ini. Aman, Gurunda. Saya cross check aman YouTube. Oke, terserah lah. Siapa lanjut. Mau Gurunda juga mau jawab, bolehlah. Nggak masalah. Tanpa open cam juga nggak masalah. Oke. Aku tanya sama kalian ya. Tapi sebelum aku bertanya, aku minta konfirmasi dulu. Benar nggak di ajaran Islam itu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 perkara, Bang Zuma? Iya. Ya betul ya? Siap. Oke, bohong itu dosa Bang Juma apa enggak Bang Juma? Dosa. Dosa ya? Dosa. Iya. Oke. Kalau berbohong untuk kebaikan ada enggak? Bohong yang baik loh. Itu tadi yang 3 hal. Yang 3 hal tadi. Ya, tapi bohong yang baik ada ya? Bohong yang baik ada? Yang 3 tadi itu. Oke, yang 3 tadi ya. Tadi Bang Zuma bilang bohong dosa. Tapi ada bohong yang baik. Oke, berarti ada dosa yang baik, Bang? Iya. Ini perlu pendalaman ilmu fikihnya, jelas. Oke. Sekarang kita kaji. Sebelum saya balik kemudian untuk menjelaskan ke Anda. Kita kaji dulu. 3 hal yang dibolehkan dalam Islam itu apa? Oke, aku yang jawab. Iya. Yang setahu saya, Bang Zuma, itu dalam peperangan boleh. Boleh. Nah, boleh. Sekarang pertanyaannya, sabar. Sekarang pertanyaannya, tadi tunggu. Enggak. Aku jawab dulu. Kita bahas satu-satu. Kan boleh. Monggo, silakan. Kan gitu. Nah, di dalam perang, Bang Zuma open cam. Di dalam perang, jaringan saya, Bung. Jaringan saya kadang ini 2 kali sudah mati YouTube saya. Di dalam perang, apakah ada larangan di dalam Bible Anda perang? Nggak bahas dulu yang tadi tentang dusta. Iya. Jangan lu ke Bible. Oke, baik.
Jadi yang pertama yang Anda bawa itu adalah berbohong dalam saat perang. Nah, artinya kalau dalam bahasa politik itu disebut siasat. Siasat di dalam perang. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, untuk mengalahkan musuh dalam medan perang, itu dibolehkan membuat siasat atau strategi. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Apakah itu berdosa? Ketika kita kemudian melakukan siasat terhadap musuh, sementara kita ini diperintahkan untuk berperang jihad, maka itu jatuhnya bukan dosa. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Silakan. Ya, oke, aku tangkapin dulu dikit ya. Aku tanggapin dulu tentang perang ya. Iya. Oke, Bang Zuma. Oke lah. Masuk logika lah. Berbohong dalam berperang, oke, masuk logika lah. Jangan kan saling bun-bun aja di situ boleh loh. Namanya peperangan loh. Saling bun-bun aja boleh loh. Apalagi berbohongnya boleh lah. Oke. Yang kedua apa? Kaitannya dengan hubungan suami istri. Suami istri. Oke, baik. Katanya boleh berbohong di situ. Gimana? Iya, saya jelaskan. Ketika kemudian ketika istri dengan susah payah memasak, menjaga anak di rumah, udah mulai sakit-sakitan, terus kemudian kita pulang ke rumah, terus kita mencicipi makannya yang begitu asin, boleh enggak kita mengatakan ketika ditanya, ayah apakah makanannya enak? Boleh enggak kita mengatakan, enak sayang? Demi untuk menghibur beliau yang dalam keadaan capek, lelah, letih, sudah mengabdi kepada kita sebagai suaminya berpuluh tahun. Boleh enggak kita mengatakan, enak? Boleh enggak? Oh, Abang Juma tanya sama saya? Iya. Boleh enggak? Oke. Kalau aku ya, aku jawab, aku harus jujur, Bang. Kalau memang nggak enak ya nggak enak lah. Kalau keasinannya aku sampaikan keasinan. Oke. Ya, kalau aku ya. Oke. Nah, itu. Oke, itu kelebihan. Berarti Anda seumur hidup tidak pernah berbohong sama istri. Bentar, kan Bang Zuma nanya sama saya tentang keasinan. Iya, saya jujur. Jadi masalah jadi selama ini Anda tidak pernah berbohong sama istri. Kalau berbohong sama istri aku pernah, tapi dosa itu, Bang. Dosa, Bang. Yang namanya dosa. Di dalam Islam itu di dalam Islam berbohong dalam hal yang sepele tadi itu boleh, tapi berbohong dalam hal yang lebih daripada itu nggak boleh. Tidak boleh. Hanya itu saja yang kayak gitu saja. Nah, yang ketiga apa? Oke, aku tanggapin dulu dong. Ya kan yang kedua. Ya, aku tanggapin. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kata Bang Zuma hanya untuk menyenangkan hati istri, ya kan? Kita boleh berbohong dalam hal itu. Dan bohong itu pun nggak dikatakan dosa. Ya kan? Kata Bang Zuma dalam hubungan rumah tangga. Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma lah. Satu hal aku tanya. Bang Zuma itu pilih yang mana, Bang Zuma? Ketika membangun sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun di atas dasar mana, Bang Zuma mau pilih? A, kebohongan, atau B, kejujuran? Kejujuran dong. Kejujuran. Iya, kejujuran. Kenapa Bang Zuma mengajarkan hal-hal kebohongan dalam rumah tangga? Kan pengecualian yang cuma tadi. Cuma memuji. Bentar, Bang. Pengecualian. Cuma kan itu tidak selamanya. Itu kan tidak setiap hari. Itu kan hanya hal sepele. Iya, dan Anda sering dan Anda pun sudah mengatakan bahwa ya biasa kau berbohong. Iya, oke. Ya, aku pernah berbohong, tapi memang aku berdosa di situ. Cuman Bang Zuma bilang ada bohong yang tidak berdosa. Yang itu tadi. Ya kan? Yang itu tadi menyenangkan hati istri. Sama Bang Zuma. Makanya aku bilang sama Bang Zuma, ketika aku kasih pilihan, bentar dulu dong. Dalam kadar itu menyenangkan hati istri. Itu kan dalilnya kan sudah sangat jelas saya katakan sama saudara. Iya, satu-satu. Terus apa masalahnya? Dan ini adalah hal yang lumrah. Ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh semua manusia, apapun agamanya. Baik. Gitu. Oke, baik Bang Zuma. Bang Zuma, makanya begini Bang Zuma. Tadi kan aku tanya sama Bang Zuma, kalau disuruh pilih sama Bang Zuma, kira-kira Bang Zuma mau pilih apa untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga? Itu beda. Kok jadinya lari ke semana-mana? Bentar dulu dong. Itu Anda tidak bisa. Kebohongan. Dengar saya. Dengar dulu. Itu beda kok jadi rumah tangga secara utuh. Ini kan hanya masalah sepelenya dibolehkan. Hanya masalah sayur. Hanya masalah sayur kok jadi keutuhan rumah tangga.
Ya emang kan udah. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa lagi? Itu Bang Zuma. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Oke, teman-teman ya. Ternyata Bang Zuma menginginkan ya teman-teman semua membangun rumah tangga itu di atas dasar kebohongan. Inilah Kristen ini. Pengikut Kristus ini begitu memang. Nggak bisa Bang Zuma. Itu penipu memang begitu, penipu. Kalau penipu pengikut Paulus memang suka begitu. Bang Zuma, Anahal 105, ya bentar dong. Iya jelas larangan berbohong saya ngerti. Anahal 105 itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Aku tahu itu. Apa di situ? Ini yang kita bahas ini tentang tadi makanan itu loh, hal sepele. Berbohong. Yang kita bahas di sini adalah yang dilarang itu berbohong. Illa kecuali 3 hal. Jelas sekali dikatakan kecuali situ. 3 hal. Orang kecuali yang berbohong, 3 hal. orang yang berdusta, mereka adalah kecuali orang yang tidak 3 hal. Kecuali 3 hal. Boleh. Makanya kamu udah bilang sama saya, bohong itu dosa. Bohong. Semua dosa, bohong kan? itu tidak boleh kecuali 3 hal. Semua bohong dosa kan? Kecuali tidak 3 hal yang tadi. Bohong Nah, sekarang dosa. pertanyaannya yang ketiga apa? Bohong yang ketiga emang ada apa? Dosa baik gitu? Bentar, emang ada dosa baik? Bohong yang ketiga apa? Silakan. Anahal 105, orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka ya sudah, sudah. Ya? Yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di Yang situ? ketiga apa? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian istri, yang ketiga apa? Ini dengar teman-teman, ini memang seperti inilah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke, yang ketiga katanya boleh berbohong. Dalam konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu. Dia mengaku salah atas semua ini. Bisa nggak kamu memaafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B. Si B mengatakan si A itu sebenarnya baik loh samamu. Dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah betul, kalau memang dia mau damai, aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. 3 hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, saya boleh nanya dulu. Bentar, sabar. Oke, sabar, silakan. Silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan, untuk mendamaikan kan? Juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan? Yang penting teman-teman ya, yang penting dia sudah berdamai. Zuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Zuma apa yang ke depannya? Seperti apa? Kedepannya apa? Kedepannya apa? Kedepannya? Kedepannya apa? Kebohongan, Bang Zuma, yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Zuma, pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar yang namanya kebohongan. Gitu loh. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia ajaran pembohongan seperti ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya. Disuruh pilih sama saya sama Bunda. Pilih mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Oke. Boleh saya balik bertanya? Anahal 105 jelas sekali. Anahal 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik nanya? Nabi itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya. Diam. Kalau nggak dari tadi hostnya. Moderator diskusi. Diam dong, gantian. Gantian. Ya, jangan dibiarkan komennya ini. Silakan. Saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia bisa ditanya enggak? Bentar bisa silakan. Pembohong pendusta
Al-Baqarah ayat 10, sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar lah Nabi Muhammad diracun, dapat azab karena mengajarkan kebohongan. Iya, terserahmu. Ya kan? Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas boleh? Sekali. Gantian kan? Udah, Fadol Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah? Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1, sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus, baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak, kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa? Saya enggak tanya itu. Benar, jawabannya di situ. Saya tidak nanya itu. Artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar. Pertanyaan saya. Bukan tabahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal, kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Di Kristen untuk menjawab. Artinya berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana banyak dosa, di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong dalam segala hal. Oke, silakan. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Iya. Kamu diam. Iya. Kamu diam. Makanya Yesus bilang, Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Berarti Yesus datang membawa. Berarti Yesus datang. Jangan dipotong. Saya tanggapi. Berarti kan ditanggapi. Kau juga tadi menanggapi. Tadi juga kau menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah. Belum selesai dong. Ya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Gitu loh. Karena saya masuk akal. Jawaban saya masuk akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya